Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selalu dukung dan support terus channel ini biar channel ini berkembang dan selalu memberikan informasi tentang sejarah tempo dulu. Untuk di video kali ini saya akan membahas sejarah bangunan arsitektur yang menakjubkan, yang termegah di Indonesia atau bahkan sedunia. Tentu saja Candi Borobudur, Candi Buddha. Lantas bagaimana sejarah Candi Borobudur ini? Mari kita simak videonya. Sebelum melanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis dan gak dipungut biaya sepeser pun. Candi Borobudur adalah salah satu tempat yang bersejarah, yang memiliki sejarah yang panjang. Candi Borobudur dibangun pada saat pemerintahan dinasti Sailendra, saat di mana banyaknya pengikut ajaran agama Buddha aliran Mahayana. Pembangunan Candi Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun, sampai benar-benar rampung. Pada masa pemerintahan Samaratungga pada tahun 825, merupakan seorang raja kerajaan Mataram. Meski selesai dibangun, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa sosok pembangunan Candi Borobudur. Pasalnya, pada masa itu agama Hindu dan Buddha berkembang bersamaan di Pulau Jawa. Tapi dinasti Sailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana. Sementara di sekitar Borobudur juga terdapat Hindu aliran Siwa. Perkiraan waktu pembangunan ini pun didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang telah ditemukan tertulis di kaki tertutup Karmawibangga Candi Borobudur dengan jenis aksara umumnya yang digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan 9 Masehi. Atas dasar ini kemudian memperkirakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Nama Candi Borobudur berasal dari dua kata, yaitu bara dan budur. Dalam istilahnya, bara memiliki arti kompleks biara, dan kata budur yang mempunyai arti atas. Jika digabungkan menjadi kata Barabudur yang dibaca Borobudur yang berarti kompleks biara di atas. Kemegahan Candi Borobudur sempat sirna selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan pasti Borobudur ditinggalkan penduduknya saat itu. Teori sejarah mengarah pada erupsi gunung berapi pada tahun 1006. Kembalinya kemansuran Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1811 saat kerajaan Inggris mengambil alih wilayah yang diduduki Belanda. Penemuan kembali terjadi saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Sigoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya pada tahun 1814. Tersiarnya kabar penemuan kembali Candi Borobudur juga menjadi malapetaka, terjadi kerusakan di banyak tempat, sampai pada akhir tahun 1960-an. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur selanjutnya. Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat dan UNESCO dilibatkan lebih aktif dalam upaya pelestarian ini. Dan upaya pelestarian ini Candi Borobudur secara besar-besaran sejak tahun 1971 hingga akhirnya UNESCO memasukkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Awalnya pembangunan candi ini dimulai dengan meratakan daratan dan dipadatkan dengan batu. Setelah itu didirikanlah tata seperti piramida, namun bentuknya diubah lagi. Langkah berikutnya dibangun undakan persegi lalu ditambah undakan melingkar. Pada pembangunan Candi Borobudur diduga dilakukan secara bertahap oleh tenaga kerja sukarela yang bergotong royong demi kebaktian ajaran agama pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Setelah itu merupakan rancangan bangunan berupa stupa tunggal yang sangat besar yang memahkotai puncak, namun karena pertimbangan yang mengatakan bahwa stupa akan terlalu besar dan berat yang beresiko membahayakan jika diletakkan di puncak, maka stupa tersebut dibongkar dan digantikan dengan 3 barisan stupa
dengan ukuran kecil dan satu stupa induk seperti sekarang ini. Megahnya bangunan Candi Borobudur sendiri terbagi ke dalam 10 tingkat, yang memiliki filosofi yang terkandung pada 10 tingkat bangunan Candi Borobudur. Tersebut adalah untuk melambangkan tahap dan proses hidup manusia. Bangunan Candi Borobudur memiliki 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya mempunyai atau terdapat pelantaran melingkar. Pada dinding candi juga dihiasi dengan kira-kira 2.672 panel relief, serta terdapat 504 arca Buddha. Stupa utama Borobudur yang paling besar terletak di tengah sekaligus menjadi mahkota di puncak bangunan Candi Borobudur. Stupa tersebut pun dikelilingi oleh 3 baris dari 72 stupa berlubang yang terdapat arca Buddha yang duduk bersila di tengah-tengah bangunan teratai, sempurna dengan mudra atau sikap tangan dan drama cakra mudra atau memutar roda drama. Bentuk Candi Borobudur sebagai Candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti puden merunduk, yang semakin ke atas semakin kecil, dengan 4 buah tangga yang terdapat pada arah mata angin. Candi Borobudur memiliki panjang 121 kali 121 meter dan tinggi 35 meter menurut filsafat Buddha. Struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yaitu Kamadhatu dunia keinginan, Rupadhatu dunia nyata, Arupadhatu dunia roh. Bagian terbawah candi melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terkait oleh nafsu dunia. Bagian tengah candi yang melambangkan alam antara penggambaran perilaku manusia yang sudah meninggalkan keinginan duniawi akan tetapi masih terkait oleh dunia nyata. Bagian candi yang melambangkan alam atas menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu dunia. Batu-batu pada Candi Borobudur diprediksi berasal dari sungai-sungai di sekitar Borobudur dengan volume keseluruhan sekitar 55.000 meter kubik setara dengan 2 juta potong batu. Sampai saat ini Candi Borobudur selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntut umat manusia meninggalkan nafsu dunia menuju pencerahan dan kebijakan sesuai ajaran agama Buddha. Dalam perjalanannya, penjara berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan 1460 relief yang terukir pada dinding batu candi. Lokasi Candi Borobudur sendiri terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Untuk alamat pasti dan lengkapnya, Candi Borobudur berada di Jalan Badrawati, Borobudur, Kota Magelang. Lokasi Candi Borobudur sendiri berada di tengah-tengah dan sangat strategis. Candi Borobudur berada sekitar 100 km dari kota Semarang, jarak 86 km dari kota Surakarta, dan berjarak 40 km dari Yogyakarta. Candi Borobudur terletak di atas bukit pada dataran yang dikelilingi Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah barat laut, Gunung Merbabu dan Merapi di sebelah timur laut. Di sebelah utara terdapat Bukit Tidar, lebih dekat di sebelah selatan terdapat jajaran perbukitan Menoreh. Serta candi ini terletak dekat pertemuan 2 sungai, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Demikian sejarah Candi Borobudur yang dapat kalian ketahui. Jika tidak dijaga kelestariannya akan semakin tergerus dan punah. Buat kalian yang suka berkunjung ke tempat wisata atau peninggalan pada zaman dulu, selalu jaga sikap dan tingkah laku, serta berani menegur pengunjung lain apabila melihat aksi perusakan. Dimanapun itu, bukan cuma di Candi Borobudur saja. Cukup itu saja yang saya bahas di video sejarah Candi Borobudur. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, bantu dan dukung terus channel ini biar selalu memberikan cerita sejarah tempo dulu. Like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.